Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tugas 1.1 tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Silahkan dibuka di modul matematika latihan 1 halaman 80. Lalu nanti kita lanjutkan ke pembahasan kegiatan 3.2 halaman 82. Kita masih di matematika wajib ya, untuk bab 3 kaidah pencacahannya. Oke, langsung aja latihan 1 ini untuk aturan penjumlahan ya. Kita bahas nomor 1. Nomor 1 ini seorang pedagang jus ya. Dia memiliki buah-buahan yang terdiri dari 15 buah mangga, 8 buah jambu dan 9 buah alpukat ya. Jadi dia punya 3 jenis buah ya. Mangga, jambu dan alpukat ya. Kemudian untuk setiap bungkus jus ya, yang dibuat itu cukup memerlukan satu jenis saja ya. Jadi dari 3 jenis ini untuk membuat satu jus cukup memerlukan satu jenis buah-buahan. Maka banyaknya cara pedagang ya. Pedagang itu dapat membuat sebuah atau sebungkus jus itu adalah, jadi tinggal jumlahkan aja ya. Berarti dia punya 32 cara ya, atau 32 pilihan ya. Jadi dia bisa membuat jus mangga atau jus jambu atau jus alpukat ya. Jumlahnya ada 32 buah, atau dia punya 32 pilihan untuk membuat satu bungkus jus ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 yang D ya. Nah, ini aturan penjumlahan ya. Berarti masing-masing jenis buah ini kita jumlahkan ya. Dia harus milih salah satu. Dia nomor 2, ini dealer motor ya. Dealer motor ini menyediakan motor jenis X itu ada 8 unit, kemudian motor jenis Y ada 4 unit, dan motor jenis Z ada 10 unit ya. Nah, di sini Pak Saroni ingin membeli salah satu ya, berarti salah satu motor di dealer itu ya. Banyaknya cara Pak Saroni memilih motor itu adalah, nah, berarti dia harus milih salah satu dari 3 jenis motor ya. Nah, motor pertama kan X kan 8 unit ya, motor Y 4 unit, motor Z 10 unit. Kalau kita jumlahkan berarti ada 22 unit. Nah, Pak Saroni bisa memilih salah satu dari 22 unit ini ya. Berarti ada 22 cara ya, atau 22 pilihan. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 3, Pak Saroni melakukan seleksi ya, calon peserta yang akan dikirim pada lomba KSM ya, kompetisi sains madrasah bidang matematika di tingkat kabupaten ya. Nah, di akhir tahap seleksi itu terpilih siswa laki-laki 5 dan siswa perempuan 4 ya. Nah, ini kemampuannya relatif sama ya, relatif merata ya. Ya, setiap madrasah hanya boleh mengirim satu siswa untuk dikirim mengikuti lomba maksudnya. Berarti berapa cara Pak Saroni dapat memilih wakilnya untuk mengikuti lomba itu? Berarti ya punya 9 cara ya. Jadi 5 ditambah 4. Jadi ada 9 pilihan maksudnya. Berarti milih satu dari 9 ya. Berarti jawabannya di sini tidak ada ya. Berarti ini kita ganti saja di sini. Ini misalkan 9 yang D ya. Nah, ini. Dia nomor 4 ya, Pak Saroni adalah guru madrasah aliyah yang sedang mengikuti workshop di sebuah hotel yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi. Hotel tersebut memiliki 4 lantai yang terdiri dari lantai 1 ada 12 kamar. Nah, ini ada 4 lantai ya, masing-masing lantai ada kamarnya ya. Lantai 1 ada 12, lantai 2 ada 10, lantai 3 ada 6, dan lantai 4 ada 15. Seluruh kamar itu ditempati oleh peserta workshop, berarti penuh ya. Suatu malam Pak Saroni hendak yang kamarnya berada di lantai 3 ya, hendak meminjam laptop ke salah satu peserta kamar ya. Berarti gini ya, misalnya ada lantai ini ya, setiap lantai ini ada kamarnya ya. Di sini ini lantai 1 ada 4, ada 12 ya, ada 12. Lantai 2 tadi berapa? 10 ya. Lantai 3-nya 6, kemudian lantai 4-nya ada 15. Nah, Pak Saroni berada di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini
Pak Saroni hendak meminjam laptop ke salah satu peserta yang kamar tidurnya tidak selantai dengannya. Berarti dia harus minjam di lantai 2, lantai 1, atau di lantai 4 ya. Banyak cara Pak Saroni dapat menghubungi kamar temannya untuk minjam laptop adalah ya, berarti kalau dia bisa milih salah satu dari lantai 1, lantai 2, atau lantai 4. Berarti tinggal jumlahkan saja. Berarti 12 tambah 10 tambah 15. Berarti ada 37 pilihan ya. Atau 37 cara. Ini juga jawabannya tidak ada. Misalkan kita buat D ya, 38. Kemudian nomor 5 ya. Pada suatu rumah sakit tersedia 2 ruang terapi. Berarti ada 2 ruang ya. Untuk peserta stroke dengan kapasitas maksimal 3 orang per ruangan. Berarti maksimal ini 3 ya, jadi tidak boleh lebih ya. Ini maksimal 3 ini. Jika ada 5 pasien ingin masuk ruangan terapi pada waktu yang bersamaan dan tidak boleh ada ruang terapi yang kosong, maka banyak cara yang ditempatkan pasien tersebut adalah, jadi ada 5 orang harus masuk bersamaan ya. Misalkan ya, ini diisi 3 ya, maka di sini diisi 2. Nah, kalau yang ini misalnya kamar 1, ini kamar 2 ya. Kalau kamar 1 diisi 2, maka kamar 2 diisi 3. Kalau diisi 1 enggak bisa, karena ini saya harus 4 kan ya. Padahal maksimal kan 3 tadi. Nah, berarti ini enggak bisa. Berarti ada 2 cara ya. Diisi 3 dan 2 atau diisi 2 dan 3 ya. Berarti ada 2 cara ini. Jawabannya yang A ya. Nah, ini. Baik, untuk latihan 1 ya, aturan penjumlahan di modul matematika halaman 80 ya. Sekarang kita ke modul matematika halaman 82. Ini juga tugas di pembelajaran minggu yang kemarin ya. Silahkan halaman 82 dibuka di kegiatan 3.2. Ini aturan perkalian ya. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini ini ya, kota A dan B itu dihubungkan oleh 4 jalur. Berarti di sini ini kota A dan B ada 4 jalur, itu 4 jalan ya. Ini jalannya kita kasih nama KLMN ya. Lalu kota B dan C dihubungkan oleh 3 jalur ya. Berarti B dan C 3 jalur ini misalkan jalan ya, maksudnya ya, jalur itu jalan ya. Misalkan jalan X, jalan Y, jalan Z ya. Tentukan banyaknya cara seseorang dapat mengadakan perjalanan menggunakan sepeda motor. Untuk yang A ini perjalanan dari A ke C melalui B. Oke, dari A, kalau perjalanan dari A ke C melalui B berarti jalan yang dilalui kemungkinannya ini ya. Berarti KE, KY, KZ ya. KX ini ya, KY, KZ, atau bisa juga lewat LX, LY, LZ. Nah ini. Terus bisa juga MX, MY, MZ. Nanti yang ini. Atau yang terakhir ini NX, NY, NZ. Nah ini. Berarti ada berapa ini? 3 kali 4 ya. 3. Berarti ada 12 cara. Nah ini kalau dirinci ya, perjalanan yang dilalui ya. Karena di sini yang ditanyakan banyaknya cara ya. Kalau kita menggunakan aturan perkalian ya cukup dari A ke B ini dihubungkan oleh 4 jalan dan B ke C ini ada 3 jalan. Ya. Dengan menggunakan aturan perkalian berarti 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Jadi perjalanan dari A ke C melalui B itu ada 12 cara atau 12 pilihan ya, pilihan jalur ya. Oke, sekarang ke nomor 1 yang B ya. Ini perjalanan pergi pulang ya, dari A ke C melalui B. Nah, jadi PP itu bukan pulang pergi, tapi pergi dulu baru pulang ya. Perjalanan pergi pulang dari A ke C melalui B ya. Jadi perjalanannya ini kalau dirinci ya. Nah, berangkatnya kan dari A ke B ada 4 jalan ya. Ini kalau ya, dari A ke B ini ada 4 jalan. Terus dari B ke C ada 3 jalan. Nah, setelah dari C pulang berarti C ke B. C ke B dihubungkan 3 jalur.
terus B balik ke A dihubungkan 4 jalur ya. Berarti banyaknya cara perjalanan berarti tinggal kalikan aja 4 kali 3 kali 3 kali 4 ketemu 144. Jadi yang B jawabannya 144 cara ya. Sekarang yang C. Kalau yang C ini perjalanan pergi pulang dari A ke C ya, dari A ke C melalui B, tapi dengan syarat tidak boleh melalui jalur yang sama lebih dari sekali ya. Nah, maksudnya apa ini? Kalau seandainya pemotor itu berangkat melalui K ya, misalnya tadi berangkat melalui K, maka pulangnya tidak boleh lewat K lagi, tapi harus lewat L, M atau N. Begitu juga misalkan berangkatnya melalui Y misalkan ya. B ke C ini melalui Y, maka pulangnya harus lewat X atau Z. Berarti tidak boleh lewat jalur yang sama, yaitu lewat Y tidak boleh ya. Berarti perjalanannya ini dari A ke B kan boleh milih 4 ya. Berarti 4 cara ya. Karena berangkat kan belum ada yang dilalui ini ya. Berarti milih salah satu dari 4 jalur ini. Terus dari B ke C ini ada 3 pilihan jalur, berarti 3 cara ya. Nah, pulangnya ini dari C ke B ya. Dari C ke B ini berarti ada 2 cara. Kenapa? Karena salah satu pasti sudah dilalui pada saat berangkat ya. Lalu untuk yang B ke A ya, ini juga ada 3 cara. Kenapa? Karena dari 4 jalur ini salah satu pasti sudah dilalui pada saat berangkat. Berarti pulangnya ya, dia punya 3 pilihan ya. Jadi banyaknya perjalanan ya untuk yang C ini ya 4 kali menggunakan aturan perkalian ya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 3 hasilnya 72 cara. Berarti yang C jawabannya 72. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, pembahasan ya. Di nomor 2 ini kita diminta untuk menyusun ya huruf-huruf sehingga tidak ada huruf yang sama ya di dalam susunannya itu ya. Tapi ada aturannya. Untuk yang A huruf pertama dimulai huruf vokal, kalau yang B huruf pertamanya dimulai dari huruf konsonan ya. Vokal tuh A I U E O ya. A E I O U. Jangan kata olmat ya. Jadi huruf pertamanya berarti yang boleh cuma 2, yaitu O dan A. Jadi 2. Kemudian yang sisanya berarti tinggal 4 ya. Kenapa? Karena ini ada 5 kan. Salah satu O dan A ini sudah di depan ya, di awal. Maka ini tinggal 4. Ya, tinggal 4 ini berarti L, M, T dan salah satu dari O atau A ya. Berarti ini 4 terus berkurang 1 terus karena tidak terdapat huruf yang sama. Berarti 4 berkurang 1, 3, 2, 1 ya. Berarti kalau dikalikan ketemu 48 ya. Kemudian cermat yang boleh nempati depan berarti E dan A, berarti 2 cara ya. Nah sisanya berarti C, E, M, T, berarti ada 4. Kenapa kok 5? Karena 4 dan salah satu dari E dan A, karena E dan A ini salah satu udah di 2 ininya. Berarti tinggal 5 huruf ya. Berarti berkurang 1 terus, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Berarti 240 cara ya. Notulen ini juga sama. Jadi yang depan ini berarti O, U, E, berarti ada 3. Ini 6 kenapa? Ini hurufnya kan ada 7 ya, ada 7 huruf. Sudah berkurang 1 berarti tinggal 6 ya. Berkurang 1 sudah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu ini. Kemudian yang B ini huruf pertama konsonan ya. Konsonan itu berarti kalau olmat kan L, M, T. Berarti ada 3 cara ya. Terus yang belakang ini kan ada 5 huruf berkurang 1 berarti 4 ya. Terus 3, 2, 1 ini berkurang 1 terus kan ya. Jadi 72. Kemudian yang B cermat ya. Konsonannya berarti C, R, M, T. Berarti ada 4 cara ya. Kemudian belakangnya ini berarti hurufnya kan ada 6. Tadi berkurang 1 kan ya. Berkurang 1 untuk nempati yang depan kan ya. Berarti tinggal 5. Berikutnya selalu berkurang 1 ya. 4, 3, 2, 1. Ketemu 480.
notulen yang nempati huruf konsonan paling depan berarti N, T, L, N, ada 4 ya. Kemudian dari 4 huruf konsonan ini salah satu udah di sini ya, berarti hurufnya berkurang 1 ya. Di sini hurufnya ada 2, 4, 5, 6, ada 7 kan. Dari 7 huruf berkurang 1 berarti tinggal 6. Berikutnya selalu berkurang 1 ya. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu 2880. Nah, untuk ini ya, untuk D ini ya, kata SYAHRONI ini sama ya. Ini vokalnya berarti A, O, I ya. Berarti ini 3 kali hurufnya ada 8 ya. Berarti berkurang 1 tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal kalikan ini ya. Tinggal kalikan. Kemudian yang B ya, yang B ini huruf konsonan. Konsonannya berarti S, Y, H, R, N ya. S, Y, H, R, N ada 5. Berarti 5. Nah, yang ini berarti 7 dan seterusnya kayak ini ya sampai 1. Kemudian nomor 3 diberikan kata bakteri ya. Tentukan banyaknya rangkaian huruf yang dapat disusun dari kata itu jika ya. Yang A ya, hanya terdiri dari konsonan saja. Kalau hanya terdiri dari konsonan saja, berarti konsonan itu kan yang huruf mati ya, berarti B, C, T, B, C, T, R, Y. Berarti ada 5 ya. 5, karena tidak harus berbeda, berarti berkurang 1 pengalinya. Berarti 5, maksudnya berkurang 1 karena salah satu sudah nempati di sini kan ya. Jadi 5, 4, 3, 2. Ketemu 120. Yang B dimulai dan diakhiri dengan huruf konsonan. Jadi gini, nomor B itu misalkan bunter gini ya. Dimulai dan diakhiri huruf konsonan ya. Konsonannya tadi 5 kan? Berarti di sini 5 ya. Kemudian diakhiri oleh huruf akhir konsonan juga. Ini berarti 4. Kenapa? Karena konsonannya salah satu udah di sini kan ya. Berarti ini tinggal 4 ya. Berarti sudah 2 huruf sudah nempati kan ya, di awal dan di akhir. Hurufnya kan ada 7 nih ya. Berarti ini tinggal 5 berkurang 1 tinggal 4. Sehingga kalau dikalikan ketemu ini 400 ya. Kemudian yang C dimulai dengan vokal. Kalau dimulai vokal berarti vokalnya kan AE ya. AE. Berarti ada 2. Oke, ada 2, hurufnya kan 7, berkurang 1 berarti tinggal 6 ya. Berarti tinggal 6, 5, 4, ketemu 240. Kemudian yang D yang memuat huruf B. Memuat huruf B itu berarti kalau huruf B di awal berarti satu cara ya. Sisanya berarti ada 6 huruf kan, berarti 6 kali 5 kali 4. Ingat ya, ini karena mengisi 4 huruf berbeda ya. Berarti 120. Berarti huruf B bisa menempati 4 cara, sehingga susunan yang dibentuk keseluruhan adalah 4 kali 120. Maksudnya apa? Ada 4 cara nih B-nya. Tadi B-nya kan di depan. Bisa juga di sini. Di kedua, bisa juga di ketiga, bisa juga di keempat. Berarti kan kalau di depan saja ini ada 120, berarti kalau B-nya bisa menempati 4 tempat, berarti kan 4 kali 120, ketemu 480 ya. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang ke yang nomor E ya. Ini saya hapus karena menempati sini nanti pembahasannya ini. Nah ini, kalau yang E dimulai dengan huruf C dan diakhiri vokal. Dimulai dengan C berarti C-nya nempati di sini satu cara ya. Terus diakhiri vokal, vokalnya kan A dan E, berarti di sini 2 cara. Oke, berarti sudah 2 huruf ya, di awal dan di akhir, tinggal 5 huruf. Ini ada 7 huruf kan, tinggal 5 huruf, berarti 5 kali 4, ini yang tengah ya, ketemu 40. Kalau yang F, dimulai dengan huruf C, juga memuat huruf T ya. Kalau dimulai dari, misalnya awal C ya, awalnya C, misalkan
coba ini kita analisa ya. Awalnya adalah dimulai dengan huruf C dan juga memuat huruf T ya. Jadi awalnya C ya. Ini satu cara ya. Kemudian ini 5 Kenapa kok 5? Padahal ada 7 kan. Nah, berarti ini yang bukan T ya. Ini yang bukan T. Ini ibaratnya gini loh ya. Kan ada 4 ya. Ada 4. Nah, misalkan ini C di sini ya. Ini C di sini. Di awal ya. Kemudian 3 huruf lainnya memuat T. Misalkan di sini T. Misalkan di sini T, maka di sini 5 kali 4 ya. Nah, padahal ini 1 ya, kan T kan ya. Padahal T-nya kan bisa di sini, di sini, di sini. Berarti 1 kali 5 kali 4 itu ini ya, kalikan 3. Kenapa? Karena T-nya ada 3 penempatan, bisa di sini, sini, sini ya. C-nya kita abaikan karena di awal kan tidak usah dihitung ya. Jadi ketemu 60. Nah, ini maksudnya T diurutan. Oke, untuk yang G ya, mau disusun 4 huruf yang memuat 4 vokal. Nah ini kalau vokalnya kan A dan E ya. Ini vokalnya A dan E. Kalau disusun 4 huruf ya, memuat huruf vokal ya. Kita atur yang vokal dulu nih. Pengaturan 2 vokal ini 4 kali 3. Dari mana ya? Misal ya, vokalnya tadi kan A dan E. Misalkan A menempati di sini ya. Maka E-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti 3 cara ya. Ini 3 cara ya. Itu A-nya di sini. Ya, kalau A-nya di sini, A-nya di sini atau A-nya di sini, berarti A-nya ada 4 kemungkinan gitu. Ya. Berarti 4 kali 3 itu asalnya itu ya. Salah satu aja ya. Misalkan saya ulangi lagi ya. Misalkan salah satu A-nya di sini. Maka E-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti 3 cara. Padahal A-nya ada 4 kemungkinan, bisa di depan, bisa di urutan kedua, ketiga, dan 4. Berarti alasan 4 kali 3 itu ya. Jadi ada 12 cara untuk penempatan huruf vokal. Berarti sekarang konsonannya bagaimana ya? Berarti antara 4 kotak ini ya, salah 2 kan sudah ditempati ya. Sudah ditempati huruf vokal kan? Berarti tinggal 2 tempat ya. Misalkan vokalnya di sini sama di sini. Maka 2 tempat ini harus diisi konsonan ya. Konsonannya kan ada 5 tadi ya. Berarti ini 5 kali 4. Nah, makanya di sini 5 kali 4. Kalikan penempatan 2 vokal tadi kan 12 cara. Berarti 12 kali 5 kali 4 ketemu 240 cara. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini disediakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tentukan banyak cara penyusunan bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan syarat yang A tidak boleh memuat angka yang sama, kalau yang B boleh memuat angka yang sama ya. Oke, ini bilangan terdiri dari 3 angka ya. Kalau tidak memuat angka yang sama, berarti angkanya harus beda-beda ya. Ingat ya, kalau disusun bilangan 3 angka berarti ada 3 kotak. Ini akan ditempati bilang angka ya. Jadi yang depan ini untuk ratusan, tengah puluhan, yang kiri yang kanan satuan. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk yang ratusan kita punya 5 pilihan. Kita punya 5 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya apa? Angka 1 sampai 5 ini salah satu pasti menempati di ratusan. 0 tidak boleh menjadi ratusan ya. Oke, berarti di antara 1 sampai 5 ini salah satu sudah di sini. Berarti ini tinggal 4 angka kan ya. Nah, yang boleh menempati puluhan berarti diisi angka 0 ini atau 4 angka sisa ratusan ya. Ini bukan dan ya. Atau 4 angka sisa ratusan. Misalnya apa? Misalkan ratusannya tadi diisi 1 ya. Maka kita punya 4 angka lagi yang boleh menempati puluhan. Dan 0 kan belum menempati. Berarti ada 5 cara juga ya. Nah, sisanya berapa? Satuannya berarti ada 4 cara ya, ada 4 cara. Alasannya apa? Karena 2 angka sudah menempati ratusan dan puluhan. Angkanya kan ada 6 ini ya. Ada 6, 2 angka sudah menempati ratusan dan puluhan. Berarti tinggal 4 angka
hasilnya 5 kali 5 kali 4 ketemu 100 cara. Kalau yang B ini boleh memuat angka yang sama. Boleh memuat angka yang sama, berarti meskipun sudah tadi di tempat, maksudnya gini, misalkan 223. Nah, berarti angka 2 ini boleh muncul lagi di puluhan. Atau misalnya sama semua ya enggak apa, 333. Berarti boleh berulang angkanya ya. Oke, untuk ratusan berarti 5 cara ya. Berarti 1 sampai 5, salah satu harus ditempati ratusan. Puluhannya berarti semua boleh ya, 0 sampai 5 boleh. Berarti ada 6 cara. Ini 5 ya, ratusannya, puluhannya 6 cara, satuannya juga 6 cara karena semua angka kan boleh nempati satuan ya. Berarti kalau dikalikan hasilnya 5 kali 6 kali 6 180. Oke, nomor 5 ya. Diberikan angka-angka 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda ya. Jadi kalau 3 angka yang berbeda itu maksudnya angka yang disusun harus beda atau tidak boleh sama ya, tidak boleh berulang. Ini ya, berarti kalau 3 angka berarti ada 3 kotak yang akan ditempati ratusan, puluhan, satuan ya. Kita bahas yang A ya. Bilangan 3 angka yang berbeda yang bernilai kurang dari 500. Oke, kalau bilangan kurang dari 500 berarti penentunya adalah ratusannya ya. Berarti ratusannya yang boleh 2, 3, dan 4. Makanya di sini 3 cara ya. Nah, di sini angkanya ada berapa ini? Ada 6 ya, ada 6 cara, berarti yang tengah tinggal 5. Kenapa? Karena salah satu udah di sini kan ya. Berarti tinggal 5. Terus berkurang 1 lagi berarti tinggal 4. Berarti dikalikan ketemu 60. Kemudian bilangan di antara 200 dan 500 ya. Kalau di antara 200 dan 500 berarti ratusannya kan 3. Berarti 200 dan 500 berarti ratusannya adalah 3 ya. Berarti di sini 1 cara, ini bukan 3 ya. Karena angka 3 yang boleh nempati di oh maaf, keliru. Jadi 2 kan boleh ya, 2 masih boleh ya, 2 masih boleh. Kalau antara 200 dan 500 kan berarti 200 sekian kan boleh ya. Berarti 2 ini boleh, 3 juga boleh, 200 sekian, 300 sekian, 4 juga boleh, 400 sekian ya. Berarti ada 3 cara yang untuk ratusannya, 2, 3, atau 4. Oke, berarti salah satu sudah nempati ratusan kan? Berarti angkanya kan ada 6 tadi ya. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena sudah di ratusan satu angka, berarti ini tinggal 5. Berkurang 1 lagi tinggal 4. Kalau dikalikan 60. Kemudian lebih dari 300. Kalau lebih dari 300 berarti yang boleh menjadi ratusan mulai 3. Karena 300 sekian kan masih lebih dari 300. Berarti ratusannya 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 cara. Jadi salah satu sudah nempati ratusan kan ya. Berarti bilangannya angkanya tinggal 5 ya. 5 itu maksudnya apa? Angkanya kan ada 6. Salah satu yang dilingkari ini kan sudah di ratusan. Berarti yang jadi puluhan ada 5 pilihan ya. Satuannya berkurang 1 berarti tinggal 4 pilihan. Kalau dikalikan 80. Sekarang yang D ya. Yang D, oke, kita hapus dulu ini. Kalau yang D ini apa ini? Habis dibagi 5 ya. Oke, kalau habis dibagi 5 itu berarti satuannya yang menentukan. Satuannya ini harus berapa? Kalau tidak 0 ya 5. Misalkan pokoknya kalau bilangan yang belakangnya satuannya itu 0 mesti dibagi 5 bisa. Atau belakangnya 5 itu pasti bisa habis dibagi. Kalau satuannya 0 berarti ini ya, satu cara itu maksudnya diisi angka 0 ya. Berarti ratusannya tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5 cara. Puluhannya berkurang 1 berarti tinggal 4. Kemudian kemungkinan kedua satuannya 5. Satuannya ini diisi angka 5 maksudnya. Berarti ada 1 cara ya, angka 5 nempati satuan. Ratusannya berapa? Ratusan 5 ini kan sudah nempati di
satuan, berarti ratusannya tinggal 2, 3, 4, 6, berarti 4 cara. Oke, berarti dari 6 angka ini sudah 2 angka nempati satuan dan ratusan, berarti tinggal 4 angka yang boleh nempati puluhan, berarti hasilnya 16. Nah ini kita jumlahkan ya, karena kemungkinannya ada 2 kan, satuannya 0 atau satuannya 5, berarti jumlahnya 96. Berarti yang D ada 96 cara ya. Kemudian yang E, ini lebih dari 430. Nah ini kita buat 3 kotak ya, 3 ini bunter atau kotak sama aja ya. Nah ini kita caranya apa, ratusannya 4, puluhannya 3 ya. Berarti ini 4, ini 3 ya. Berarti kan angka 4 dan angka 3 sudah nempati kan ini ya. Berarti sisanya berapa? Karena lebih dari 430 berarti 0 enggak boleh. 0 enggak boleh, 4 dan 3 enggak boleh. Nah, berarti tinggal 2, 5, 6. Berarti ada 3 cara. 1 kali 1 kali 3, berarti 3 cara. Nah sekarang ratusannya 4, puluhannya selain 3. Nah, berarti ini ratusannya ini diisi 4, puluhannya selain 3. Kalau selain 3 berarti yang boleh berapa aja? Ratusannya 4, berarti 1 cara nih ya. Kalau puluhan selain 3, karena lebih dari 430, berarti yang boleh 4 sudah nempati ratusan ya, berarti yang boleh 5 dan 6. 5 dan 6. Berarti ada 2 cara. Berarti yang boleh di sini ini 5 atau 6 ya. Karena 403 kan enggak, 43 sekian kan sudah tadi. Sekarang selain 3 kan puluhannya ya. Berarti 4, 5 atau 46 ya. Berarti 2 cara. Nah sisanya berarti angkanya kan ada 6, berarti tinggal 4 karena sudah nempati ratusan dan puluhan kan yang 2 angka ya. Satuannya tinggal 4. Nah sekarang ratusannya selain 4. Kalau ratusannya selain 4 berarti 5 dan 6 ya. Berarti ini ada 2 cara ya. Berarti yang di sini ini 5 atau 6 ya, atau 6 ya. Kalau 500 sekian atau 600 sekian ya, puluhan dan satuannya kan bebas ya. Ini kan ada 6 angka. Yang salah satu sudah nempati ratusan. Berarti tinggal 5 angka, ini bebas ya. Ini berkurang 1 berarti tinggal 4. Berarti ada 40 cara. Nah, tinggal total aja, berarti ini yang ratusannya 4, puluhannya 3. Ini ratusannya 4, puluhannya selain 3. Yang ini ratusannya bukan 4 ya. Berarti ratusannya 5 atau 6 ya. Berarti totalnya ada 3 tambah 8 tambah 40 ketemu 51. Kemudian yang F ya, bilangan genap. Bilangan genap itu kalau kita buat 3 kotak gini ya, maka ciri bilangan genap itu kan angka satuannya ini harus genap ya. Berarti ini yang boleh nempati di sini kan 0 atau 246 ya. 246. Ini kalau satuannya 0 berarti satuannya 1 cara ya, angka 0. Nah, puluhan ratusan dan puluhannya bebas. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 boleh ya. Jadi 5 cara, berkurang 1, 4 cara. Jadi hasilnya 20. Kalau satuannya selain 0, berarti yang boleh berapa satuannya? 2, 4, 6. Berarti ada 3 cara. Jadi 2, 4, 6 ada 3 cara. Ratusannya kenapa kok 4? Nah, 0 kan enggak boleh. 0 enggak boleh ya. 2, 3, 4 salah satu 2, 4, 6 salah satu kan ada di sini ya. Berarti kan tinggal 4 ya. Jadi selain 2, 4, 6 dan selain 0. Berarti bisa 3, 5 ya. Ini isinya kan 3, 5 dan
dua angka dari sini, dari 246 ini, karena salah satu kan dari sini ya. Oke, berarti sudah dua angka ya, ratusan dan satuan. Nah, puluhannya tinggal 4 pilihan, karena ada 6 kan angkanya ya. Angkanya ada 6, yang dua angka sudah nempati ratusan dan satuan. Berarti puluhannya tinggal 4. Kalau dikalikan ketemu 48. Banyaknya cara seluruhnya bilangan genap, berarti 20 ditambah 48 ketemu 68. Oke, demikian untuk pembahasan di latihan 1 dan kegiatan 3.2. Ini tugas e-learning, tugas matematika minggu yang kemarin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.